Salam sedulur. Dalam sejarah perjalanan Nusantara ada sebuah kisah tentang keberadaan seorang janda yang pada masa itu dikenal sangat sakti. Janda itu hidup sejaman dengan Prabu Airlangga, raja negara Kahuripan yang perkasa. Janda sakti itu bernama Calon Arang. Calon Arang digambarkan sebagai sosok perempuan pelaku ilmu hitam yang sangat sakti, yang mana setiap kali kemarahan datang selalu berbicara dengan teluh. Situasi negara Kahuripan pada masa Raja Airlangga, yakni pada tahun 1019 sampai dengan 1037 Masehi, saat itu sangatlah mencekam. Siapapun yang tersambar teluh janda Calon Arang, ajal seketika menjemput. Dilukiskan bagaimana hanya merasa kurang enak badan, panas dingin di pagi hari, siangnya sudah meregang nyawa. Begitu juga ketika sakit datang di siang hari, sore sudah meninggal dunia. Begitu seterusnya teluh janda Calon Arang bekerja. Saking ganasnya teluh, mereka yang usai menggotong jenazah, tiba-tiba saat itu juga sudah ambruk dan menyusul meninggal dunia. Nyawa penduduk Kahuripan terus berjatuhan. Penduduk menyebutnya dengan istilah pagebluk. Pagebluk adalah wabah penyakit yang melanda hampir seluruh negara, yang mana pada saat itu semua mengetahui bahwa penyakit-penyakit itu bersumber dari kemurkaan janda Calon Arang. Diceritakan dalam prosa lirik Calon Arang Korban Patriarki, penulisnya yakni Tuti Herati mengisahkan bagaimana di puncak kemarahannya Calon Arang memohon izin Batari Durga untuk melenyapkan semua penduduk tetangganya. Istri Dewa Siwa itu mengizinkan dengan kalimat, "Boleh saja," kata Batari, "tetapi hanya daerah pinggiran atau desa saja. Jangan sampai memusnahkan orang sampai ke kota." Kota yang dimaksud di sini adalah ibu kota kerajaan Kahuripan. Dan yang terjadi saat itu seperti ada pagar pembatas yang tidak kasat mata. Pagebluk hanya melanda wilayah pedesaan, tapi tidak masuk wilayah ibu kota kerajaan. Ini terutama terjadi di wilayah desa Girah atau Gurah. Desa ini sekarang masuk wilayah Kabupaten Kediri dan juga sekitarnya. Girah adalah tempat janda Calon Arang berumah. Wabah terasa begitu mengganas. Calon Arang yang seorang janda yang tidak pernah ada yang tahu siapa sebenarnya suaminya. Di kampung Girah, janda Calon Arang juga mendapat panggilan Nirangda atau Rangda dari Girah. Calon Arang hidup bersama putri sematawayangnya, seorang gadis jelita yang bernama Ratna Manggali. Ratna Manggali adalah seorang gadis yang cantik sekaligus menawan hati bagi setiap laki-laki yang pernah bertatapan mata dengannya. Namun, menginjak usia 25 tahun, tidak satupun laki-laki yang berani melamarnya. Alih-alih meminang, mendekat saja, para laki-laki sudah ciut nyalinya. Hal itu dikarenakan mereka mendengar keganasan nama Nyi Rondo Calon Arang. Terbayang sudah seorang perempuan tukang sihir, penyembah Batari Durga atau Dewi Bagawati yang menghabiskan waktu bersama murid-muridnya di kuburan.
Tidak adanya laki-laki yang menyunting Ratna Manggali membuat janda calon arang semakin murka. Calon arang membayangkan anaknya yang cantik jelita menjadi perawan tua. Karena hal ini, dada janda calon arang seperti terbakar. Sebagai seorang ibu sekaligus seorang janda, calon arang merasa sangat terhina. Alangkah marahnya sang janda, alangkah malunya sang janda. Demikian Tuti Herati menulisnya. Di kuburan, calon arang bersama murid-muridnya terus menjalankan ritual maut. Semuanya perempuan. Wersirsa, Mahisa Wandana, Lendia, Lende, Lendi, Kuyang, Larung, dan juga Gandhi. Murid-murid Kinasih itu menandak-nandak atau menari mengikuti sang guru yang merapal mantra. Pada lehernya berkalung usus manusia, pada telinga beranting paru-paru, dan mengeramasi rambut dengan darah manusia. Janda calon arang menikmati hasil kerjanya. Ia tertawa-tawa melihat kematian yang terus berjatuhan. Bahagia melihat tangis penduduk Kahuripan yang meledak karena kehilangan keluarga. Penyebaran penyakit tak bisa dicegah kian meluas sampai ke puncak-puncak gunung. Para pendeta kerajaan malu bertemu rakyat karena tidak mampu menolak teluh yang disebarkan oleh janda calon arang. Raja Airlangga pun berduka melihat penderitaan yang ditanggung rakyatnya. Kewibawaan raja terganggu di tahta. Demikian Tuti Herati menulisnya. Teror pagebluk perempuan penyihir calon arang tidak bisa didiamkan. Serbuan tentara kerajaan ke desa Girah yang gagal karena mendapat perlawanan sengit calon arang harus diganti dengan taktik yang lain. Raja Airlangga memerintahkan patih dan menteri utama untuk mengundang para pendeta, resi, pujangga, dan juga guru. Semuanya berkumpul dan bersama-sama melakukan ritual pemujaan kepada Sang Hyang Agni, sekaligus meminta petunjuk. Terbitlah saat itu petunjuk dari dewa yang menyebut nama Sri Munindra Barada atau Empu Barada, seorang pendeta sempurna yang bertempat di pertapaan Semasana Lemah Tulis. Dialah yang dapat meruat kerajaanmu, yang akan menghilangkan noda di dunia, membuat sejahtera dunia. Empu Barada bagi Raja Airlangga bukanlah sosok yang asing. Louis Damais dalam penelitiannya menyampaikan pada tahun 1540 pada naskah kuno menyebut Empu Barada pernah menyarankan Airlangga membagi tahta kerajaan. Satu tahta di Jawa, satunya di Bali. Namun sarannya tidak terwujud karena penolakan Sri Empu Kuturun di Bali. Empu Kuturun yang lebih sakti ingin menempatkan cucunya sendiri di tahta dan menolak raja dari Jawa. Kelak, atas saran Empu Barada lagi, Raja Airlangga membagi tahta kerajaannya menjadi Panjalu dan Jenggala. Sementara itu, begitu dititahkan oleh Raja Airlangga mengatasi urusan calon arang, Empu Barada langsung bersiap, kemudian mengutus Empu Bahula, murid kesayangannya. Empu Bahula adalah seorang pujangga dari Gangga Citra. Empu Barada tahu murka calon arang berakar dari putrinya yang terancam menjadi perawan tua. Ia pun memerintahkan Empu Bahula untuk meminang Ratna Manggali. Dia akan kusuruh melawar sang Manggali. Engkau Kanuruhan atau utusan Raja Airlangga, beritahukanlah kepada sang penguasa dunia berapa saja mahar yang diminta hendaklah dipenuhi oleh raja. Demikian ditulis kembali oleh Tuti Herati. Kerajaan pun langsung menyiapkan mahar lamaran, hidangan makanan, buah-buahan, ditambah jamuan upacara, tuak, nasi, ikan, sampo, brem,
kilang, serta sarbat budur dan minum caklang. Semuanya berjalan sesuai dengan rencana dan juga siasat yang direncanakan. Janda calon arang bersedia menerima Empu Bahula sebagai menantunya. Namun Rangda Girah itu juga mengingatkan, namun janganlah tidak bersungguh-sungguh dengan Ratna Manggali. Menyertai lamaran, Bahula juga menyerahkan sirih tanda pertunangan, perak hadiah perkawinan, selendang, permata Ratna Mutumanikam yang memancar. Empu Bahula dan Ratna Manggali sah sudah menjadi sepasang suami istri. Keduanya saling mencintai sesuai prosa calon arang yang berkode LOR 5387-5279 yang tertulis pada daun lontar yang berada di Puri Cakra Negara Lombok. Empu Bahula mulai memata-matai aktivitas calon arang. Di setiap menjelang malam, janda dari Girah itu selalu membawa Lipiakara, pustaka suci, dan kemudian pergi ke kuburan. Empu Bahula sengaja mengawasi dan lalu bertanya kepada istrinya Ratna Manggali, "Dinda, adikku tercinta, mengapakah ibu selalu pergi malam hari? Saya khawatir, Dinda." Melalui mulut anaknya sendiri, kemudian rahasia kesaktian calon arang pun bocor. Ratna Manggali bercerita, ibunya ke kuburan untuk menjalankan sihir. Sihir itulah yang mengakibatkan terjadinya pagebluk di negara Kahuripan. Empu Bahula juga berhasil menyentuh Lipiakara. Sastra Lipiakara merupakan buku suci yang berisi hal utama untuk jalan kebaikan menuju kesempurnaan. Puncak rahasia pengetahuan, calon arang sengaja membelokkan untuk kesaktian sihir dan kesengsaraan. Empu Bahula memperlihatkan kitab Lipiakara kepada Empu Baradah, gurunya. Rahasia kesaktian janda calon arang yang selama ini sulit terkalahkan terungkap sudah. Dengan bekal pengetahuan yang didapat dari muridnya, Empu Baradah kemudian menyatroni janda calon arang. Saat bertemu Empu Baradah, calon arang memperlihatkan keraman sebagai besan. Janda dari Girah itu juga meminta sang Bogiswara Baradah untuk meruatnya. "Mohon diruatlah sebagai besan." Empu Baradah melihat dosa calon arang teramat besar dan karenanya permintaan itu ditolaknya mentah-mentah. Seketika itu juga calon arang murka. Dari mata, mulut, hidung, telinga muncul kobaran api yang langsung menyambar, membakar tumbuhan yang ada di sekelilingnya. Tapi api itu tidak mampu menghanguskan tubuh Empu Baradah. "Saya tidak mati kau sihir besan. Aku ambil nyawamu, semoga kau mati di tempatmu berdiri." Karena rahasia kesaktiannya sudah terbongkar, dengan merapal asta capala, Empu Baradah berhasil menumpas janda calon arang. Perempuan tukang teluh, penyembah Batari Durga di kuburan yang ritualnya memakai darah dan organ manusia itu, mati seketika di tempatnya berdiri. Rakyat Kahuripan kembali tentram. Kewibawaan Raja Airlangga kembali terjaga, yang kelak kemudian membagi kekuasaannya menjadi kerajaan Kediri Panjalu atau Daha dengan kerajaan Janggala. Calon arang atau janda calon arang atau Nyi Rondo calon arang adalah seorang sosok perempuan yang sangat teguh pada pendirian. Namun demikian, yang dilakukannya adalah sebuah kesalahan. Ego, emosi, menyatu dengan ambisi membuat semuanya tak terkendali. Jadikanlah kisah janda calon arang menjadi sebuah pelajaran bahwa untuk mencapai sebuah keinginan haruslah dilakukan dengan jalan yang bijaksana. Semoga bermanfaat. Salam.